Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Willy dan jumpa lagi di channel gue Gizmotif. Konten kali ini gue pengen berbagi tips soal bohlam H4 atau bohlam lampu utama yang rasanya biasa dipakai di mobil-mobil yang ada di Indonesia. Nah, tips yang akan gue bagi ada dua hal nih. Pertama, gimana cara bohlam H4 yang kebetulan udah ada di depan gue ini bisa lebih awet dan panjang umur. Lalu tips yang kedua, gimana cara masang bohlam ini ke mobil kalian. Kita bahas yang pertama dulu, gimana cara supaya si bohlam bisa lebih awet dan panjang umur. Yaitu pertama, pastikan bohlam yang kalian pakai itu sudah sesuai dengan spesifikasi atau rekomendasi dari mobil kalian. Jadi kalau rekomendasinya pakai 60 watt, ya pakai bohlam yang 60 watt. Jangan yang di bawahnya atau yang di atasnya. Karena penggunaan bohlam di luar spesifikasi pasti punya konsekuensi negatif. Ya, contohnya kalau wattnya di bawah 60 watt, kita pakai misalkan 45 watt, ya pasti sinarnya jadi lebih redup. Lalu kalau di atasnya berpotensi akan lebih cepat panas, karena rata-rata bohlam 4 yang umum dipakai itu bahannya atau jenisnya adalah halogen. Jadi halogen itu punya sifat yang lebih cepat panas. Nah, kalau makin tinggi wattnya, dia makin cepat panas, dan bahayanya adalah terhadap keamanan tentunya. Bisa bikin kabelnya lumer, meleleh, bisa bikin batoknya juga ikutan lumer atau meleleh, dan berujung kadang-kadang ada yang sampai kebakar juga. Jadi tidak direkomendasikan kalau kalian pakai bohlam yang tidak sesuai dengan rekomendasi atau spesifikasi standar dari mobil kalian. Lalu yang kedua, pastiin bohlam yang kalian pakai atau yang kalian beli itu bohlam yang asli, yang original. Original itu bukan berarti merek yang sama dengan bawaan pabrik. Bisa pakai merek-merek lain ya. Jadi sangat banyak merek di luaran sana. Yang penting pastiin produknya original. Lalu yang ketiga, pastikan cara memasangnya sudah baik dan benar. Karena contoh ya, ini gue coba buka ya, bohlam ini salah satu kelemahan dari bohlam halogen ya, H4 halogen yang ini, itu kalau kita sentuh bagian kacanya di sini ya, dan nggak kita bersihin, itu bisa memperpendek umur. Jadi kenapa dia bisa memperpendek umur? Karena rata-rata tangan kita itu mengandung minyak, dan ketika kita nggak sengaja pegang kacanya, dia akan meninggalkan jejak, dan ketika dia dalam kondisi kepake, entah kenapa itu bisa bikin si kaca kadang-kadang gampang pecah gitu. Jadi lumayan banyak kejadian bohlam yang pecah itu dikarenakan salah pemasangan, terutama bagian kaca di sini itu kesentuh oleh tangan atau apapun itu dan lupa dibersihin. Jadi pastiin nanti pada saat masang bagian ini tidak disentuh, atau kalaupun nggak sengaja kesentuh harus segera dibersihin dulu sebelum kita pasang. Nah, sekarang kita akan ke mobil dan gue akan tunjukin cara masangnya. Karena kebetulan mobil gue lampu H4 bagian kirinya itu mati, jadi perlu segera diganti. Oke, yuk kita ke mobil, kita taruh dulu, amankan bohlamnya supaya nggak jatuh atau gimana. Ya, sekarang kita ke mobil dulu. Oke, sekarang kita udah ada di depan mobil yang akan diganti lampunya. Kalian bisa lihat yang di sebelah kanan, kalau kelihatan di layar ya, ini lampunya nyala, yang di sebelah kiri lampunya mati. Nah, ini yang akan kita ganti. Bohlamnya udah kita siapin.
langsung aja kita mulai proses pemasangannya. Nah, ini gue coba tunjukin di layar. Ini adalah soket lampu atau soket bohlam H4. Semua mobil yang pakai H4 pasti model soketnya sama. Nah, cara nyopotnya itu bukan diputar ke kiri atau ke kanan, tapi ditarik, dan nariknya agak pelan-pelan ya, karena biasanya karena udah lama nggak dilepas dia lumayan keras, jadi jangan dipaksain. Yuk kita coba pelan-pelan, coba tarik. Nah, oke, ini udah berhasil dilepas soketnya. Ini bisa kelihatan udah bisa dilepas, dan biasanya itu ada pelindung karet ya. Ini ada pelindung karet. Tujuannya adalah supaya nggak kemasukan air. Nah, ini kita copot dulu. Oke, ini karetnya udah kita copot, dan di dalam sini bohlamnya itu dilindungin sama, atau ada klem pelindung supaya dia nggak lepas ya. Jadi ini ada klemnya nih, kalau kalian bisa lihat kiri kanan itu, kalian tinggal pencet aja ya, tinggal pencet seperti ini. Kalau moga-moga kelihatan. Nah, tarik tinggal tarik dan dia akan lepas sendiri. Nah, ini sudah kita berhasil copot. Sebelum dipasang kalian mesti perhatiin juga, ini ada 3 kaki ya. 3 kaki ini kalau kalian perhatiin, yang ini dia tidak, atau dia lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi pada saat masang nanti kaki-kaki ini harus sesuai. Kita ambil dulu bohlam penggantinya. Oke, ini bohlam yang baru penggantinya, yang ini bohlam yang udah putus atau yang udah mati. Kita akan coba pasang ya. Perhatiin juga, biasanya yang lebih besar ini ya, yang lebih besar ini posisinya di atas. Jadi pasang atau pelan-pelan aja masukinnya sampai dia sesuai dengan kondisinya. Nah, ini sudah masuk ke dalam. Nah, tadi kan ada penguncinya ya, atau ada klemnya ya. Jadi kalian tinggal tarik lagi klemnya. Nah, itu tinggal pasang. Yang satu udah, yang tinggal satu ini agak susah. Nah, oke, ini udah kepasang dua-duanya, udah kenceng dua-duanya, sip. Lalu yang kemudian kita pasang adalah karet ini ya. Bentuk seperti ini kita pasang. Nah, oke. Dan terakhir adalah soketnya. Soketnya juga jangan sampai kebalik ya. Jadi yang posisi ini, kaki yang tengah ini ada di atas. Oke, barangnya atau bohlamnya udah berhasil dipasang. Sekarang kita akan coba untuk tes nyala. Oke, bohlamnya tadi udah kita pasang. Sekarang kita coba tes nyala. Nah, ini udah kita nyalain. Kayaknya sih kelihatan ya, yang ini udah nyala tuh, udah kelihatan nyala. Yang kiri, yang kanan juga otomatis masih nyala. Rasanya demikian konten kita kali ini. Makasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Moga-moga kontennya bermanfaat, moga-moga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk komen yang positif, share video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe channel gue ini. Makasih, sampai ketemu di video atau konten yang lainnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.